Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Azwir, masih di channel Bin Az. Masih dalam situasi suasana social distancing, masih lockdown di rumah. Insya Allah kalau Bogor besok itu akan melaksanakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Mudah-mudahan selalu kita berdoa wabah ini segera diangkat oleh Allah. Amin. Setelah kemarin kita membuat vlog yang pertama, maka saat ini saya kembali membuat vlog yang kedua karena banyaknya permintaan. Banyak ya kan, kalau lebih dari 2 orang itu jamak ya. Jadi saat ini saya ingin share lagi, saya ingin review lagi sebuah alat yang menurut saya cukup membantu saya, sehingga saya ingin share ke kawan-kawan semua, mungkin juga bisa menjadi inspirasi dan juga bisa membantu Anda juga. Apa alatnya? Yuk kita lihat. 2 hours later. Ini dia guys alatnya. Oh bentar. Ya, ini dia guys alatnya. Mesin RO atau mesin air RO. Apa ya menjelaskannya, itu gampangnya mesin ini merubah air keran rumah Anda menjadi air yang bisa langsung diminum. Alat ini sudah saya gunakan sejak tahun 2004, jadi kurang lebih sudah 16 tahun saya menggunakan waktu tinggal di Batam. Cukup membantu, bahkan sejak saya pakai lantas saudara saya juga memasang di rumahnya. Kebetulan dia liver dan dia harus ke dokter untuk memeriksakan. Setelah dia berobat beberapa hari di rumah sakit, lantas dokter menyarankan dia untuk berobat jalan dan minta seminggu lagi untuk kontrol. Setelah seminggu lagi dia kontrol, dokter kaget karena hasilnya sangat bagus sekali dan menanyakan apa yang dilakukan selama seminggu itu. Dan saudara saya melihat ke belakang seminggu yang lalu, saya menduga bahwa karena minum air RO inilah yang membuat dia bisa lebih cepat dalam hal pemulihan. Ya kesehatan tentu dari Allah, cuman kira-kira perantaraannya dari air ini. Jadi sejak saat itu, baik saya atau kakak saya, adik saya, orang tua saya menggunakan air RO. Jadi kita keluarga RO. Banyak artikel-artikel atau berita-berita tentang air ini di internet yang bisa kita lihat. Banyak berita positifnya, walaupun juga ada berita negatifnya tentunya. Alat ini sendiri adalah alat pemurnian air. Sejak kecil orang tua kita selalu memasak air minum. Memang benar, memasak air itu membunuh bakteri dan kuman. Tetapi bakteri dan kuman yang telah mati akan larut di dalam panci yang dimasak. Tentu ini sangat berbeda dengan air RO ini yang menyaring bakteri dan kuman dan memisahkan sisa keduanya ke dalam tangki pembuangan. Teknologi yang dikembangkan sih katanya dari untuk para astronot yang pergi ke luar angkasa. Itu besaran celah membrannya itu 0,0001 mikron. Artinya kecil banget. Air yang masuk ke dalam mesin ini 40% bisa kita konsumsi, sedangkan 60% itu akan masuk ke saluran pembuangan yang tidak layak dikonsumsi. Tapi tenang aja, karena yang 60% yang tidak layak dikonsumsi masih layak untuk digunakan untuk mandi kah, atau untuk mencuci piring, atau juga untuk menyiram tanaman. Jadi masih bisa dipergunakan guys. Katanya jutaan keluarga di seluruh dunia juga menggunakan RO ini. Terus teknologi RO ini telah menerima penghargaan dari Amerika Serikat katanya dan seluruh dunia, bahkan direkomendasikan oleh dokter di Amerika. Namanya dokternya sih Dr. T.C. McDaniel. Terus juga biaya yang lebih murah untuk setiap galon yang dihasilkan. Tingkat pemurnian alat ini sampai dengan 99%. Juga memudahkan dalam hal pemasangan, kualitas air pun baik, lebih hemat, melindungi kesehatan ginjal, jantung, liver, dan jaringan tubuh lainnya. Memiliki cita rasa yang menyegarkan. Juga pada saat menanak nasi nih, lebih awet, yang biasanya mungkin cepat basi, ini 2 hari tidak basi.
Terus kualitas airnya pun dapat dites dengan alat-alat tes air. Jadi guys, itu keunggulan-keunggulan yang Anda bisa searching langsung di internet. Sombong amat. Tetapi juga ada juga nih berita-berita yang negatif tentang alat ini. Termasuk dari Badan Kesehatan Dunia WHO yang mengatakan bahwa alat ini tuh menyaring mineral-mineral, kotoran-kotoran dan juga kuman-kuman pada saat prosesnya. Sehingga tidak hanya kotoran, kuman, dan bakteri aja yang hilang, tetapi juga mineral yang dibutuhkan tubuh juga hilang. Sehingga itu sangat membahayakan tubuh. Kenapa? Karena kata mereka tubuh membutuhkan mineral. Karena itu guys, saya menambahkan. Jadi kalau bawaannya itu hanya 5 tabung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini air RO standarnya. Sehingga pada saat sampai sini air yang keluar itu adalah air murni. Tidak ada kotoran, tidak ada bakteri, tidak ada kuman, juga tidak ada mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, saya menambahkan satu lagi. Ini alat yang bisa menambah mineral, disebut juga ORP. Dia antioksidan, penambah mineral juga, heksagonal, dan juga pH dalam air itu sendiri. Sehingga harusnya sih dengan tidak adanya mineral tadi pada saat proses di 5 tabung ini, itu bisa ditambah kembali mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena juga beberapa negara seperti itu juga. Jadi ada lagi setelah melalui proses RO ini, dia melalui proses mineralisasi lah, penambahan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Walaupun sebenarnya dari setiap asupan makanan di dalam tubuh kita itu sudah ada mineral-mineral juga. Untuk pemasangannya sendiri, yuk kita lihat langsung. Jadi sekarang kita akan mempelajari kinerja dan cara pemasangannya. Jadi yang pertama itu air, ilustrasi ya, karena ini alatnya saya bongkar langsung dari dalam lemari saya. Ini dari keran, kita buka keran, ngucur air dari keran, masuk langsung ke tabung pertama yang disebut dengan sedimen. Dari sedimen langsung mengalir masuk ke dalam tabung kedua yang disebut karbon aktif. Dari karbon aktif masuk ke tabung ketiga, ini karbon blok. Dari karbon blok langsung masuk ke belakang, yakni ke dalam pompa pendorong. Nah, dari pompa nanti dari pompa belakang ini masuk ke dalam sini untuk masuk langsung ke tabung membran yang tabung tadi 0,0001 mikron besarannya. Nah, dari sini langsung masuk ke membran, keluar nanti ke otomatis lagi. Nah, dari otomatis dia akan mengalir ke pertigaan. Dari pertigaan ini, andaikan kita belum mau minum, dia akan masuk ke dalam tabung penyimpanan ini. Akan disimpan di sini airnya. Jadi suatu waktu kita mau minum, dia bisa langsung ngambil. Nah, nanti kalau mau diminum, nanti dia langsung masuk ke sini. Ke dalam alat ini, yakni pos karbon, ya. Ini masuk ke dalam pos karbon. Dari pos karbon dia langsung masuk, keluar lagi, masuk ke dalam sini, ke ORP yang akan memberikan mineral, antioksidan, heksagonal, dan juga pH. Nah, dari ORP ini langsung masuk ke mana? Nah, ini bisa langsung masuk ke dalam penyimpanan atau galon kita yang ada di dalam dispenser. Jadi kita bisa pakai air panas, air dingin, atau air biasa. Untuk Anda yang ingin lebih praktis lagi, tidak ingin menggunakan dispenser atau galon, bisa langsung menggunakan air keran. Seperti di sini, ini ada 2 keran di wastafel atau tempat cuci piring saya. Yang keran ujungnya warna putih itu buat cuci piring, sedangkan keran satunya itu buat air minum, RO. Jadi mesin RO-nya di bawah, lantas kita sambungkan langsung ke bawah wastafel ya, atau bawah tempat cuci piring kita. Nah, ini kita sambungkan. Nanti terhubungnya ke keran atas ini, keran angsa. Ya, ini dia kerannya. Jadi kita tinggal ambil gelas saja dan kita ambil. Dipastikan tidak salah. Dan perlu diingatkan orang atau mungkin tamu khawatir mengambil yang ini karena ini air mentah.
dan air RO siap untuk diminum. Dari segi perawatannya sendiri pun sangat minimalis ya. Jadi tabung pertama sedimen ini hanya diganti per 3 bulan, kedua dan ketiga ini diganti per 6 bulan sekali. Adapun tabung yang keempat ini membran diganti per 2 tahun sekali, pos karbon diganti per 1 tahun sekali, dan yang buat mineral ini diganti per 1 tahun. Setelah saya total ternyata hasil dari air ini, mesin ini, biaya per galonnya itu hanya Rp211 per galon. Jadi cukup ekonomis jika dibanding dengan isi ulang yang ada di mini market yang harganya bisa sampai Rp15.000 lebih ya. Jadi itu review singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa subscribe ya ke channel Bin As biar tambah semangat lagi ngevlog. Terima kasih.